Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RJ Channel, channelnya para pejuang IT Desa, channelnya para pejuang SI di desa dimanapun kalian berada, khususnya di Kabupaten Malang. Oke, langsung saja, nggak perlu panjang lebar. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membuat sebuah berita di dalam website desa atau menulis sebuah artikel di dalam website desa. Maka hari ini kita akan mencoba belajar bersama untuk bagaimana caranya membuat dan memanfaatkan Google Formulir dan menampilkan Google Formulir di dalam website desa yang berbasis WordPress. Yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah masuk ke peramban Google. Saya memakai Google Chrome untuk membuat atau mengotak-atik Google Formulir, dan saya masuk ke dalam akun Google. Teman-teman sudah tahu lah ya caranya bagaimana masuk ke dalam akun Google sekelas admin desa gitu loh, ya kan? Selanjutnya teman-teman masuk ke dalam drive Google teman-teman semua. Setelah sudah masuk ke dalam drive Google, yang perlu teman-teman lakukan adalah menambahkan sebuah file atau sebuah Google Formulir yang akan teman-teman buat. Caranya memilih icon baru, lalu pilih lainnya paling bawah. Terus kita pilih Google Formulir, arahkan kursor ke dalam ikon panah. Di sana ada dua pilihan, formulir kosong dan dari template. Saya akan membuat formulir dari awal atau dari nol, maka saya memilih tulisan formulir kosong. Nah, ini ya, pilihan formulir kosong saya pilih. Nanti kita tunggu akan menampilkan lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya sudah tampil bahwa formulir ini belum ada judul atau formulir tanpa judul. Oke teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membuat judul formulir itu, ya. Membuat judul formulir itu tergantung dari akan kita manfaatkan untuk apa formulir ini. Saya akan contohkan dalam pemanfaatan Google Formulir ini untuk mendaftar pelatihan yang diadakan pemerintah di desa Kandang. Kita kasih judul formulir itu, kebutuhannya untuk mendaftar secara online pelatihan LAS. Maka saya kasih judul di sini, daftar online pelatihan. Setelah saya membuat sebuah judul ini yang ada di pojok kiri atas ini, nanti judul formulir yang di bawahnya akan mengikuti. Deskripsi formulir itu diisi sesuai dengan formulir yang kita buat untuk memperjelas bahwa formulir ini digunakan untuk apa. Saya isi dengan bahasa seperti ini. Oke, deskripsi Google Formulir sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat beberapa pertanyaan yang akan kita butuhkan dan yang nanti akan dijawab oleh warga masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti pelatihan LAS yang diadakan oleh Pemdes, dan saya ingin mencari datanya. Pertanyaan yang pertama pastinya nama lengkap. Setelah saya membuat pertanyaan nama lengkap seperti ini, maka Google akan membaca bahwa pertanyaan saya ini membutuhkan teks jawaban singkat. Sebenarnya teks jawaban ini jawabannya itu bisa kita rubah, tapi karena memang saya membutuhkan teks jawaban singkat, maka tidak saya rubah. Saya gunakan default dari Google-nya. Untuk memperjelas pertanyaan yang saya buat ini, saya membuatkan deskripsi dari pertanyaan itu. Nah, di sini ada titik 3, saya klik, dan di sini ada deskripsi, saya klik lagi. Nanti kursor akan diarahkan ke bawah yang kita namai dengan nama lengkap tadi. Isi dengan nama lengkap Anda sesuai identitas dalam kurung EKTP. Selanjutnya saya ingin membuat pertanyaan ini wajib diisi. Kalau pertanyaan ini tidak diisi, maka formulir ini tidak akan bisa terkirim, ya. Maka saya pilih di bawah ini ada pilihan atau tombol wajib diisi, saya klik. Dia akan menyala.
kursornya akan menyala, matikan, ini akan menyala. Nah, kalau sudah menyala ini berarti sudah wajib untuk diisi. Oke, selanjutnya setelah nama lengkap, saya membutuhkan tempat tanggal lahir calon peserta pelatihan. Maka saya tulis tempat tanggal lahir. Ya, tempat, tanggal lahir. Oke, saya tadi sempat kelewat. Untuk membuat pertanyaan selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, caranya adalah mengarahkan kursor ke dalam ikon plus ini, tambahkan pertanyaan, atau mengcopy pertanyaan dari pertanyaan yang sudah ada. Dalam hal ini adalah pertanyaan nama lengkap. Seperti ini, duplikasi, kita tinggal klik, nanti dia akan muncul duplikasi. Tinggal kita rubah jenis pertanyaannya. Nah, tadi saya sudah melakukan hal itu. Pertanyaan yang kedua adalah tempat tanggal lahir. Deskripsinya saya akan ganti. Kita tinggal klik saja. Kliknya cuma satu kali ya, nggak usah dua kali. Klik satu kali. Saya kasih contoh. Pemalang, 25 Agustus 1995. Ini adalah contoh bagaimana warga masyarakat mengisi agar formatnya itu sama ya, tidak beraneka ragam. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, misalnya saya mau membuat pertanyaan selanjutnya alamat lengkap. Kita sudah tahu lah, kalau alamat lengkap di desa kita masing-masing itu ada berapa RT, ada berapa RW, ada berapa dusun. Maka kalau dalam hal ini saya lebih memilih atau membuat sebuah pilihan untuk warga desa biar memilih. Jadi tidak perlu menulis tapi memilih. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita sudah membuat judul pertanyaan itu alamat lengkap, kemudian saya kasih deskripsi, pilihlah sesuai alamat lengkap Anda. Setelah saya kasih deskripsi seperti ini, saya ubah menjadi drop down, yaitu pilihan ke bawah. Jika dia diklik, maka dia akan muncul pilihannya. Nah, saya akan masukkan di sini RT 1 sampai dengan RT 23, RW-nya mengikuti. Saya copy, saya enter, saya paste, saya ubah. Nah, oke. Saya sudah selesai memberikan alamat lengkap yang memang alamat lengkap itu ada di desa saya. Dalam hal ini RT 1 sampai dengan RT 23, RW-nya mengikuti atau RW-nya menyesuaikan. Dari RT 1 sampai RT 23 sudah saya masukkan di sini. Ada 23 pilihan yang bisa dipilih oleh warga masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftar pelatihan yang diadakan di desa saya atau yang diadakan oleh pemerintah desa. Setelah saya membuat sebuah pertanyaan tentang alamat lengkap ini, saya ingin menanyakan kembali kepada calon peserta pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Kemudian, karena pertanyaan ini saya hasil copy dari pertanyaan di atasnya, maka pilihannya masih ada 23 pilihan. Yang saya akan minta dari calon peserta atau nanti yang mengisi formulir hanya ada 4 pilihan. Maka pilihan yang lainnya saya hapus. Bagaimana caranya menghapus? Saya scroll paling bawah dari RT 23, di sini ada silang, saya hapus satu-satu sampai ke atas. Nah, sudah. Ini menyisakan 4 pilihan. Setelah kita menanyakan tentang pendidikan terakhir, yang selanjutnya adalah
berkas pendaftaran. Di sini saya kasih deskripsi pernyataan untuk mengumpulkan berkas pendaftaran ke balai desa. Ada dua pilihan, ya dan tidak. Karena ada dua pilihan dan karena pertanyaan ini hasil copy dari pertanyaan yang di atasnya, maka seperti tadi saya hapus dua pilihan yang lain. Hanya ada dua pertanyaan, berbeda dari pertanyaan sebelumnya yang saya menggunakan opsi drop down. Kali ini saya menggunakan opsi pilihan ganda. Nih. Nah, sudah. Semua pertanyaan sudah saya buat, maka saya tinggal mengubah tema dari formulir ini. Tema yang akan saya buat, terlebih dahulu saya akan menambahkan sebuah gambar atau gambar sampul di atas formulir ini. Bagaimana caranya? Kita klik gambar tema ini, sesuaikan tema. Setelah kita klik sesuaikan tema, kita pilih header atau kita pilih apa namanya, kalau bahasanya apa ya ini ya, sampul gambar. Sampul gambar itu yang berada di atas tulisan daftar online pelatihan. Kita pilih gambar. Ketika kita pilih gambar, ada beberapa pilihan gambar default dari Google-nya ini. Nah, berhubung saya sudah membuat sebuah gambar sendiri atau mendesain sendiri, saya unggah dari gambar yang ada di komputer saya. Saya cari, nanti akan diarahkan ke dalam folder di mana saya harus mencari gambar. Di sini saya sudah membuat sebuah sampul. Setelah saya unggah, kalau ini belum muncul, jangan khawatir, nanti akan muncul nanti tidak muncul di formulir. Ini tetap akan muncul. Ini hanya masalah jaringan saja. Jadi setelah ini sudah membentuk kotak seperti ini, saya klik atau pilih selesai. Kita tunggu beberapa saat, dia sedang loading. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul di atas tulisan daftar online pelatihan atau di atas judul formulir itu sendiri. Kita bisa memilih latar belakang warnanya. Kita menggunakan misalnya warna agak putih, agak biru kebiruan. Ya, sini temanya juga bisa kita sesuaikan. Kita mau pilih tema mana? Yang pasti tema ini mengikuti warna sampul itu. Kalau warna sampul itu biru, maka Google akan menyarankan ya warna-warna yang kebiru-biruan, teman-teman. Oke, setelah itu ketika kita sudah membuat sebuah sampul ini, kita close. Sekarang kita tinggal mengatur bagaimana formulir ini membalas warga ketika warga sudah mengisi formulir ini atau setelah warga mengirimkan formulir ini. Kita klik atau kita pilih setelan. Di sana ada 3 pilihan, umum, presentasi, dan kuis. Nah, di dalam pilihan umum itu ada beberapa pilihan, kumpulkan alamat email, batasi 1 tanggapan, edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan, dan respon teks. Yang pertama adalah kumpulkan alamat email. Kalau ini dicentang, maka formulir akan mewajibkan memasukkan email bagi calon peserta atau bagi penulis yang mengirimkan formulir itu. Tapi kalau kita tidak centang, berarti dia tidak mewajibkan penulis atau pengirim untuk memasukkan alamat email. Yang kedua adalah batasi ke 1 tanggapan. Ketika kita centang, maka pengirim itu tidak bisa mengirim lebih dari 1 kali. Ini penting karena nanti pengirim akan melakukan pengiriman sampai dengan beberapa kali atau lebih dari 1 kali. Itu tentunya akan memusingkan kita yang mengumpulkan datanya. Setelah itu, karena ini saya akan batasi, maka saya centang. Setelah itu di sini ada responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Karena saya batasi 1 tanggapan, maka saya centang edit setelah mengirimkan. Oke,
Ini sudah saya atur, kemudian saya atur presentasi atau jawaban dari formulir ini ketika pengirim mengirimkan data atau menulis data ke kita. Apa yang akan kita sampaikan kepada mereka yang sudah mengirim data melalui formulir ini. Di sini ada pesan konfirmasi. Saya tulis dengan pesan seperti ini. Nah, pesan konfirmasi yang saya buat adalah terima kasih telah mengirim data. Kami akan menghubungi Anda melalui perangkat desa atau nomor telepon yang Anda isi. Terima kasih. Nah, tadi saya lupa belum meminta pertanyaan untuk memasukkan nomor telepon. Ini karena ini sudah saya buat, ini saya simpan dulu. Nah, selanjutnya saya memberikan tambahan pertanyaan yaitu berupa nomor telepon. Nomor telepon atau WhatsApp diisi saya kasih deskripsi diisi dengan angka karena pertanyaan ini tidak akan menerima jawaban berupa huruf. Jadi Google sudah mendeteksi jika ada kalimat nomor, maka di sini validasi responnya divalidasi berupa angka. Jadi kalau ada responden yang mengisi dengan huruf, maka dia secara otomatis akan tertolak dan diminta untuk mengisi ulang dengan menggunakan angka bukan huruf. Nah, kita juga bisa menghapus validasi ini, tapi karena memang yang saya butuhkan itu angka bukan huruf, saya tidak perlu hapus. Tapi kalau teman-teman ingin menghapus bisa. Validasi respon telah ditambahkan, bisa dihapus di sini. Kalau tidak mau dihapus ya biarkan saja, defaultnya dari Google-nya seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah membuat Google Formulir ini menjadi sebuah Google Formulir yang akan kita tampilkan di website desa yang berbasis WordPress. Sebelum kita tampilkan ke dalam WordPress atau ke dalam website desa, kita lihat dulu bagaimana tampilan dari Google Formulir yang kita buat ini. Caranya kita pilih gambar mata. Inilah tampilan Google Formulir yang akan kita sematkan atau kita tampilkan di dalam website desa. Karena durasinya yang cukup panjang sampai dengan hampir 20 menit, di part selanjutnya saya ingin belajar bareng sama teman-teman untuk menyematkan ini di dalam website desa. Sementara itu dulu, bagaimana caranya membuat Google Formulir dulu. Oke, salam berdesa, sampai jumpa di part selanjutnya.